Freedom of the way, bahwa menjadi konsisten adalah tentang memerdekakan pemikiran. Seberat dan sesulit apapun rintangan, kalau hati sudah berkata merdeka, maka saat itu kaki siap dilangkahkan maju. Perjalanan kali ini bukan hanya menulis sebuah jurnal, karena yang lebih penting dari menulis adalah mengimajinasikan apa yang ditulis, serta aktualisasi terbaik untuk menuangkannya, ya pengalaman itu sendiri. Setiap orang punya cara tersendiri untuk menuangkan ide dan gagasan. Kendati demikian, ini adalah cara saya. Berawal dari rasa jenuh karena terkurung akibat wabah COVID, saya dan 3 orang kawan berencana untuk mendaki Gunung Lawu. Dari beberapa gunung yang telah dibuka, Gunung Lawu adalah yang tidak terlalu rumit syarat pendakiannya. Kendati demikian, kita tetap harus taat protokol kesehatan. Pukul 11 malam, kami berangkat dari Yogyakarta menuju Karanganyar. Pendakian ini menggunakan jalur via Candi Cetok, jalur terpanjang di Gunung Lawu. Dari Jogja ke base camp memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Di sela perjalanan, kami mampir untuk makan malam. Itu pun baru setengah perjalanan, udah makan aja. Tapi yang terpenting, jangan pernah bohongi perut. Oh, kalau asam manis tuh dia di Nasi kuah. Oh, kayak saus. Goreng aja. Digoreng. Oh, goreng. Kalau udah berapa kali? Oh, 2 ini. 2 kali. Katanya udah kapok naik Lawu. Ya, demi kalian lah. Iya. Kita antar. Pas di perjalanan, yang seharusnya lewat Karanganyar, malah nyampe Sragen. Waduh, salah jalan ternyata. Sama baik, tadi kita nganan sini, nanti tunggu sini. Akhirnya kita malah jalan muter dan membuat waktu tiba di base camp jadi semakin molor. Pukul 3 subuh, kami tiba di pasar tradisional. Kami berhenti untuk membeli beberapa logistik yang belum lengkap, seperti sayur dan makanan lainnya. Kata seorang kawan, kami kekurangan gas. Setelah dicari di pasar tersebut, ternyata gas nggak ada. Padahal, sepanjang jalan ada banyak toko yang jual. Tapi entah, nggak ada yang punya inisiatif berhenti untuk membeli. Jadi keputusannya gimana? Keputusannya kita naik dulu. Kita cari dulu gasnya di atas. Kalau memang nggak ada, kita pakai itu, kita hemat. Itu jalan terbaik. Makanya tadi tuh jangan anggap remeh. Udah lihat banyak Indomaret yang buka, lewat aja. Kita kan fokus di jalan tadi. Sepanjang jalan kenangan Indomaret. Nggak ada kok. Udah ayo, naik ke atas. Tuhan meridoi. Biar bisa istirahat. Amin. Yang awalnya target tiba di base camp jam 3 subuh, jadinya molor 1 jam. Sekitar jam 4 subuh dini hari, kami baru tiba. Tak mau berlama-lama, kami langsung tidur dan istirahat, mengingat beberapa jam lagi kami akan memulai pendakian. Pukul 6 pagi, setelah menunggu matahari yang tak kunjung terlihat karena tertutup oleh kabut, kami sarapan, melakukan registrasi, dan menyiapkan perlengkapan yang akan kami bawa. Kenapa perlu registrasi? Selain bayar, pajak mungkin ya? Biar nggak ilegal tuh. Ya, buat keamanan aja. Siapa yang ilegal? Nama mas? Kelompok aku. Per orang. Oh, per orang? Nggih. Dijaga per orang. Lah, KTP 1 aja. KTP kebanyakan maksudnya. Mau jual KTP, Pak? Enggak. Maksudnya kalau nggak ada sini jual mas. Tapi yang 20 kilo 10.000. Sebelum kita mulai pendakian pada pagi hari ini, semoga kita diberi keselamatan dan selamat sampai tujuan tanpa kekurangan sedikitpun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.
Sukses. Lawu, sukses. Pandemi COVID-19 membuat cara hidup kita lebih disiplin dari sebelumnya. Disiplin cuci tangan, disiplin hidup bersih, disiplin dalam berantri, dan masih banyak hikmah lainnya. Sebelum memasuki pintu rimba, kami harus briefing bersama dengan pendaki lainnya, mendengarkan pengarahan mengenai protokol COVID-19. Setelah berjalan beberapa puluh menit, kami tiba di Candi Ketek, sebuah candi dengan bentuk pundan berundak yang disusun oleh banyak batuan. Dari asal katanya, Candi Ketek artinya adalah candi monyet. Dikatakan seperti itu karena dulunya candi ini terdapat banyak monyet. Nah, yang ada di depan kita, di belakang kita, ini apa namanya? Candi Ketek. Candi Ketek. Candi ya, bangunan candi. Ketek itu apa? Monyet. Monyet. Kalau kita lihat dia berundak-undak. Nah, ini yang disebut sebagai cainya para monyet. Bentuknya pundan berundak. Pundan berundak kalau pada zaman Megalitikum itu sebagai tempat apa? Penyembahan. Pundan berundak. Dinamakan Candi Ketek ya banyak. Karena banyak monyet di sini. Dulu kira-kira gitu sejarahnya. Gimana Anda merasakan kecapean yang hakiki? Hah? Antuk. Gimana konturnya? Sedap. Sedap kawan. Konturnya masih biasa-biasa saja sih. Berat badan cuma 65. Keril 90. Oh iya, mungkin ada yang bertanya, mengapa nama ekspedisinya adalah Merdeka Hati? Sebenarnya, seorang kawan memberikan masukan untuk menamakan ekspedisi ini sebagai ekspedisi Atap Lawu. Namun, ketika saya tanya tujuannya apa, dia tidak bisa menjawab. Syahdan, saya jelaskan tentang Merdeka Hati padanya. Begini kira-kira, Merdeka Hati adalah sebuah refleksi atas inkonsistensi kejujuran. Banyak dari kita yang kesulitan mendengarkan apa kata hati. Oleh karena banyaknya masukan dari orang lain, takut menembus batas tradisi, dan pada akhirnya kita merasa terjajah atas keputusan kita sendiri yang sebenarnya didasari oleh doktrinisasi orang lain. Jalurnya cukup sulit, konturnya sangat rapat, terus lihat curam sekali, jadi kita jadi lebih banyak istirahat, jalan lagi, itu dalam kali daki gunung Lawu, ya begini gunung Lawu. Yuk. Dengan ekspedisi ini, kita harap bisa bercermin pada potret kita sendiri, terutama hati. Saat lelah melangkah, cobalah jujur untuk istirahat. Tak perlu tergesa-gesa karena melihat pendaki lain cepat melangkah. Kita adalah kita, mereka adalah mereka, dan kita merdeka atas diri kita, bukan dimerdekakan. Ini kawan saya, satu lagi yang ikut dalam ekspedisi ini. Nama saya Abraham, bisa dipanggil Bram. Dari mana? Asal saya dari Papua, Kabupaten Nabire. Di sini kuliah? Ya, kuliah di kampus ITNY. Kampus ITN yang ngambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan Teknik Geologi S1. Kenapa ngambil geologi? Ya, karena itulah pilihan saya dan cita-cita saya. Oh my god, keren.
Di Papua berarti banyak tambang gitu ya? Iya, memang banyak tambang sih, tapi sebagian besarnya masih ilegal. Itu nanti selesai kuliah niatnya mau balik ke sana? Ya, justru itu saya ngambil jurusan teknik geologi biar saya bisa perbaiki dan sebelumnya sudah ada kerusakan sedikit begitu. Di Papua cuma potensi tambang mineral atau ada juga minyak bumi? Nah, kalau khusus di Papua ada minyak dan juga ada tambang mineral juga. Nanti Prap fokusnya ke mineral? Kalau saya mau fokusnya ke minyak. Ke minyak? Berarti geologi perminyakan nanti? Ya. Kenapa minyak? Bukannya di Papua tuh lebih banyak mineral kayak di Grasberg, Iceberg, Freeport itu kan mineral kan? Iya sih, tapi pilihan orang kan beda-beda. Ada alasan tersendiri nggak kenapa ngambil minyak? Ya, ada. Kenapa? Jadi begini, daerah saya itu kebetulan ada mineral dan juga ada minyak. Dan saya yakin untuk mineral itu sudah pasti akan ditangani. Dan sedangkan untuk minyak itu, khusus untuk daerah saya itu, untuk orang minyak itu masih sedikit. Makanya saya ambil keputusan untuk ambil minyak. Kalau sekarang yang Prap lihat di Papua untuk sumber daya alamnya kayak mineral dan minyak bumi dikelola dengan baik atau gimana? Sebagiannya dikelola dengan baik, tapi sebagiannya masih kurang jelas itu. Itu di sana bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah masyarakatnya setuju atau bagaimana? Dan juga dari pemerintahnya sendiri, dari PT perusahaan-perusahaan yang ada di sana, apakah masyarakatnya di-guide untuk kerja di sana sehingga lapangan pekerjaan jadi tersedia untuk masyarakat Papua? Iya, jadi untuk sebagiannya itu masyarakatnya itu di-guide, jadi peluang kerja untuk masyarakat setempat itu maksudnya masyarakat Papua itu dibuka, tapi maksudnya ya untuk sekarang ini tuh ada banyak permainan juga yang dipakai. Jadi nggak sembarang orang juga untuk masuk, kecuali kita punya link begitu. Jadi belum merata banget ya? Merata banget. Tiba di pos 1 sekitar jam 9:30 menit. Oleh karena pos 5 masih sangat jauh dan kami berencana untuk camp di sana, di pos 1 kami lewati saja dan terus berjalan ke pos berikutnya. Rencananya kami akan makan siang di pos 3 atau pos mata air. Turun apa naik mas? Naik. Oh iya. Banyak orang yang papasannya lupa. Kapan lagi nyampe pos 3? Konturnya agak berdebu, jadi kita harus pakai masker. Jalannya diangkat aja. Di perjalanan kami menemukan burung yang katanya membawa kebaikan selama pendakian. Burung jalak namanya. Konon burung ini sebagai penunjuk jalan untuk pendaki. Kalau menjumpai berarti pertanda niat kita baik dalam melakukan pendakian. Bagi saya, kepercayaan semacam ini kita tak harus meyakini, kita hanya perlu menghormati. Oke, kita udah nyampe pos 4 ya? Pos 3 ya? 3. Pos 3. Kondisinya ramai sekali guys. Ramai. Itu di atas tuh seposnya deh. Di atas itu ada mata air. Kita menyepi di sini, memasak makan siang. Setelah selesai makan siang, kami bergegas menuju pos 4. Jujur saja, sedari pertama pendakian sampai sekarang, treknya nggak ada turun-turunnya.
Kontur semakin curam dan juga berdebu. Hal itu membuat kami harus jalan pelan-pelan agar debunya tidak mengganggu pendaki lain yang sedang naik maupun turun. Bram, ya, sebagai mahasiswa nih, sebagai mahasiswa yang sudah lama kuliah di Jogja, bukan sudah lama sih, tapi lumayan kan, sudah 1 tahun kan, dari 2019 sekarang 2020. Nah, sebagai minoritas yang ada di Jogja, di Pulau Jawa umumnya, apa sih yang kamu rasakan, atau ada nggak perilaku-perilaku yang menyangkut diminoritaskan gitu, dimarginalkan gitu? Ada sih. Diminoritaskan begitu ya, Pak? Kayak isu-isu rasisme dan sebagainya gitu kan, banyak tuh sekarang rasisme itu. Saya camp di Yang Sabana. pertama itu, Sabana 1 nih. kalau menyangkut saya sih di Jogja sini, khusus di Jogja itu Enak mas sekarang. ada sih, tapi tidak terlalu begitu kelihatan. Maksudnya tidak terlalu begitu kentara-kentara begitu. Orangnya masih welcome loh ya. Tapi khusus untuk di Surabaya, Semarang itu kerasa sekali kalau diminoritaskan begitu. Tanggapan kamu sebagai minoritas itu gimana? Menyanggap? Kalau dari saya sendiri, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau menurut saya sih, sikap saya itu cuek-cuek aja begitu. Jadi tidak penting apa yang mau maksudnya yang dipikirkan orang itu gimana sih. Saya tetap pada tujuan saya. Jadi bodo amat lah gitu ya? Iya, bodo amat lah gitu. Kemarin kan di Jogja mahasiswa-mahasiswa yang ada di timur lah pada umumnya mengeluhkan untuk cari tempat tinggal tuh susah banget, cari kos tuh susah banget. Iya. Gitu. Karena orang-orang yang punya kos di daerah tempat mereka merantau itu sulit sekali menerima orang-orang timur, khususnya orang Papua. Iya, ini penting. Itu kamu pernah merasakan nggak hal itu? Saya rasa kalau ini khususnya bukan untuk di Jogja saja ya. Hampir di mulai dari Jakarta lah sampai di Surabaya tuh. Entah kenapa itu khususnya orang timur ya. Pada saat jadi mahasiswa baru datang kuliah sini, itu sulit begitu untuk cari kos begitu. Mungkin karena ya salah paham begitu kan, mungkin Bu Kos itu pikir kan kebanyakan orang timur itu kan suka-suka, maksudnya ya biasanya itu kan hampir semua itu mabuk-mabuk gitu. Jadi pas pertama kali pergi nanya kos, ibu kosnya mungkin lihat karena orang timur kan, jadi pikirnya nanti sering mabuk-mabuk begitu. Padahal nggak semua orang timur seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau saya mah pas dapat begitu santai-santai aja sih, maksudnya ini sudah berpikir langsung ke, maksudnya nggak berpikir yang ambil yang negatifnya, ambil yang positifnya saja lah. Berpikir macam sampai seribet-ribet yang sering dipikir orang-orang begitu. Kadang orang tuh kadang orang tuh suka berlebihan dalam menanggapi sesuatu, dalam menyimpulkan sesuatu bahwa orang-orang timur tuh seperti ini, padahal sebenarnya enggak. Iya sih. Sebenarnya enggak. Itu tuh hanya legitimasi lama ataupun kesimpulan-kesimpulan lama yang udah dibuat sama orang-orang lama, kemudian dijadikan suatu patokan gitu loh. Padahal itu tuh enggak mesti berlaku secara berkelanjutan. Dia tuh dinamis kan. Iya benar. Gitu. Nah, sebagai orang timur nih, apa sih pesan kamu sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya satu tanah air, satu bangsa, satu kesejahteraan,
tidak ada rasisme. Pesan kamu kepada apa orang yang melakukan rasisme terhadap kaum minoritas itu seperti apa? Cobalah berpikir yang maksudnya jangan seperti yang sekarang ini sedang terjadi, seperti yang sudah kami yang saat ini rasakan, seperti pada saat Rikos begitu susah. Berpikirlah seperti, maksudnya berpikir yang positif lah, karena kami itu semuanya nggak seperti begitu. Jadi anggaplah kami sama gitu. Iya, seperti kalian. Sama seperti kalian juga sih. Kita satu tanah air kok. Iya. Satu bangsa, satu satu latar belakang yang sama, dijajah oleh bangsa yang sama. Jadi ya kita harus sama rasa gitu. Nggak ada yang namanya kamu adalah orang timur, kamu adalah orang barat, kamu adalah orang tengah. Tapi saya pikir juga untuk yang berpikir begitu juga tidak semua sih. Ada sebagian saja yang berpikir seperti begitu. Mungkin karena mereka pernah mengalami seperti hal-hal seperti macam kos mereka pertama ditinggal sama orang-orang timur, terus mabuk bikin kacau, makanya mereka macam trauma begitu. Jadi untuk hal selanjutnya mereka tidak mau terulang, makanya mereka terapkan hal seperti begitu. Tapi saya juga percaya kok tidak semua orangnya seperti itu di sini. Nah, mereka hanya kayak trauma gitu. Iya, begitu. Karena ada kisah lama orang timur yang pernah berbuat seperti itu sama mereka, maka untuk orang timur berikutnya mereka merasa rasis gitu. Iya. Gitu ya. Tapi sebenarnya juga itu bukan rasis sih. Maksudnya kalau tentang yang hal itu. Cuman karena karena ada isu-isu lainnya seperti macam karena yang pertama datang mungkin karena dia tidak diterima, terus cerita ke cerita begini sampai orang-orang yang ketiga keempat itu ceritanya sudah semakin berbeda, sehingganya mereka itu merasa kalau dirasis begitu. Seperti begitu. Tapi intinya no rasisme, jadi hapus rasisme di antara kita karena kita satu bangsa, satu tanah air, satu latar belakang gitu. Kita saling mendukung biar bangsa ini ya bisa jadi bangsa yang kuat. Kalau kita rasisme ya nanti malah pecah belah kita. Taburan di mana-mana. Sama Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Berbeda-beda tetap satu. Berbeda-beda tetap satu, benar. Berbeda-beda tetap satu. Saya belajar dari kawan saya Bram bahwa menjadi merdeka adalah tentang memberikan dampak yang baik untuk sesama. Bukan karena kita merdeka, lantas kita seenaknya menindas bahkan menganggap perbedaan adalah hal yang luar biasa. Bukankah warna yang berbeda pada kain tenun adalah yang menjadikannya indah? Terima kasih dan merdeka. Mas, pos 4 masih jauh. Yuk, kasih. Ya kabut dah dari tadi pagi. Treknya nanjak terus. Nanjak terus. Oh. Dari tadi pagi kabut. Nggak hujan kan di atas, Mas? Nggak. Kabut aja. Makasih ya. Hati-hati.